Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 3 Juli, judulnya Perubahan Rencana. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Dalam Keluaran 2 ayat 11-25, ada berbagai peristiwa yang dengan cepat terjadi dan mengubah seluruh arah kehidupan Musa. Apa yang akan Musa lakukan? Apakah dia akan menyerah pada iming-iming Mesir dan kesenangan istana? Atau apakah dia akan menanggung penderitaan bersama bangsanya yang diperangi? Peristiwa-peristiwa segera memaksa Musa untuk mengambil keputusan. Dalam Keluaran 2 ayat 15 dikatakan, ketika Firaun mendengar hal itu, ia berusaha membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di tanah Midian. Lalu ia duduk di dekat sebuah sumur. Setelah pembunuhan itu, Musa benar-benar tidak memiliki pilihan, setidaknya untuk tetap tinggal di Mesir. Dengan demikian, apapun rencana yang ada baginya untuk naik ke tahta Mesir dan menjadi Firaun yang dipercayai Mesir adalah Tuhan atau Dewa, rencana itu segera berakhir. Daripada menjadi Tuhan yang palsu, Musa lebih memilih untuk melayani Tuhan yang benar. Tidak diragukan lagi, pada saat Musa melarikan diri, Musa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 1, halaman 290. Segala perkara ini tentang Musa membunuh orang Mesir dengan cepat diberitahukan kepada orang-orang Mesir, dan berita yang amat dibesar-besarkan itu dengan segera pula sampai ke telinga Firaun. Dinyatakan kepada raja bahwa tindakan ini berarti banyak, bahwa Musa bermaksud untuk memimpin bangsanya melawan orang Mesir untuk menggulingkan pemerintah dan menempatkan dirinya di atas tahta, dan bahwa tidak akan ada keamanan bagi kerajaan Mesir selama Musa masih hidup. Pada saat itu juga diputuskan oleh raja bahwa Musa harus dibunuh. Tetapi menyadari akan bahaya yang mengancam dirinya, Musa telah melarikan diri ke tanah Arab. Musa hidup selama 120 tahun, ditulis dalam Ulangan 34 ayat 7, dan hidupnya dapat dibagi menjadi 3 bagian yang masing-masing terdiri dari 40 tahun. 40 tahun pertama berada di Mesir, sebagian besar di istana kerajaan. 40 tahun kedua dihabiskannya di rumah Yitro di wilayah Midian. Akan tetapi, 40 tahun terakhirlah yang mengisi sebagian besar dari 5 kitab pertama Musa dan seperempat bagian ini. Dan kitab-kitab ini menceritakan kisah panggilan awal Israel untuk bersaksi kepada dunia yang penuh dengan penyembahan berhala, untuk menyingkapkan sifat dan karakter Allah yang benar. Demikian ditulis dalam Ulangan 4 ayat 6-8. Apakah merupakan rencana Allah agar Musa membunuh orang Mesir itu? Jika pembunuhan itu bukan rencana Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah dapat mengambil alih situasi apapun dan menggunakannya untuk tujuan yang ditetapkan Allah. Roma 8 ayat 28 menolong kita untuk memahami kebenaran yang penting ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 28. Tuhan memberkati kita semua.